Oke, Rini Kudo benar-benar membuatku masalah besar di episode kali ini. Tidak hanya Rini Kudo, tapi lainnya juga. Let's start! Sebelum mereview, kita disclaimer dulu. Spoiler review! Spoiler review dan juga review yang bisa bilang lengkap tidak lengkap lah ya. Sebelum kita mereview, kita bacakan sinopsis terlebih dahulu secara singkat dan padat. Nggak padat sih ya. Jadi awalnya itu Starshan, Hoshino, Kajiki, Hotaru dan kawan-kawannya, warga-warganya menemukan kepala desa jatuh terperangkap di dalam daun-daunan batang pohon mentah runtuh jatuh ke dalam tanah. Jadi si kepala desa ini dalam tanah. Ini kemarin di ending dari episode 28 tuh kepala desa terkaget dan terjatuh. Dia pingsan, ya kan? Lalu lagi teriakan si orang pemilik tanah, si tuan pemilik tanah ini menunjukkan arah, ya kan? Arah yang belum tahu, belum jelas. Tentu banyak sekali yang begitu pemilik tanahnya. Anora itu menginvestigasi semua orang pemilik tanah tersebut, ya kan? Dan apa sih maksudnya apa? Nah itu. Selepas itu si Kajiki menuduh Starshan Hoshino adalah pelakunya yang menyebabkan seperti ini warga pemilik tanah kepala desa itu seperti ini. Sampai-sampai Starshan dan Kajiki itu sama seperti kepala desa dan juga pemilik tanah ini, itu tidak bisa bergerak alias pingsan dengan kaku. Nah begitu, kaku atau ya bisa bergerak lah ya. Nah seperti itu Hotaru dan juga Rini Kudo, Renge Ijo juga ya mengambil kayak badge yang itu di stasiun Hoshino tuh. Wah perlu ini kan, kayak semacam apa ya, badge fillet ya. Nah aku ambil catatan lagi. Rosari badge filletnya itu diambil lagi untuk jadikan jaga-jaga nih, ada sesuatu yang terjadi kemana-mana gitulah. Yang kejadian ya tau lah ya, ada percakapan tuh Rini Kudo dan juga neneknya Renge Ijo itu yang sangat damai tenang. Itu dia menceritakan masa lalunya Renge Ijo. Nah lalu Renge Ijo juga Hotaru Genose percakapan bahwa aku ingin melindungi desa ini, aku ingin membuatkan desa ini. Karena Hotaru bilang, oh itulah tujuan gacamu, ya kan? Dia bilang sih itu. Lalu ada sound teriak. Ternyata ada si pemilik tanah sama seperti sebelumnya, terkena macam sihir atau apa. Itu sudah menunjukkan arah. Nah, arahnya kemana nih? Arahnya mana? Belum tahu nih, belum jelas, masih investigasi. Selepas itu dia menemukan suatu atau malgam ya gimana ya, kurang tahu sih. Malgam ternyata itu adalah QB malgam yang menyeret malgam singkatnya ke situ lah, singkatnya menuju ke tempatnya pemujaan atau tempatnya si rubah tersebut. Nah rubah saudara neneknya sebut ada malgam tuh di situ, malgam. Lalu si Hotaru Ichinose berubahlah menjadi platina gacor yang begitu keren banget. Lalu si QP Malgam ini ada suatu
sihir yang kuat sekali, sihir hitam yang telah memperangkapi si Renge Icho, Rene Kodo dan juga neneknya Renge Icho. Nah, ketiga ini tidak bisa keluar dari sihir dari Kyuubi Amalgam ini yang sangat gelap. Ada maka satunya itu yang kalau nggak salah disuarakan oleh Kiyotaka Taguchi, kalau nggak salah ya, itu apa ya, sangat-sangat ya, berasa kelihatan ketakutannya mereka bertiga nih, berasa banget ya. Lalu tolong oleh Kudo aja masih ketakutan, lalu tolong sama Renge Icho. Kotaro Kyuubi Amalgam dengan Patina Gacha itu seru epic parah, keren, tapi nanggung itu aja. Pas itu tolonglah sama Renge Icho. Ini sorry lagi hujan ya kan. Ini sifatnya no cut, no edit, no script. Jadi kata nih hujan-hujannya kata ya kan. Lagi di malam hari hujan, gila keren banget ya. Lalu selepas itu si Renge Icho memohon dan maka sihirnya waktu loh, apakah menjadi kuat banget untuk melindungi nenekku dan juga Rene Kudo nih. Dibalah di Makemi. Nah, Makemi diantaranya adalah si Merkurian, Kinki Ravina, Grand Saturn, Jupiter, dan juga Vermas. Ya kan, kelima Cosmic Chemix ini diserahkan menjadi apa ya, kayak star ya, kemudian kayak perfect star wave oleh Star Sen Hoshino, dan sekarang diberikan oleh memberikan pada Kotaro Chinose kekuatan tersebut ya kan. Nah, situlah yang Amalgam menunjukkan bahwa situ ada kunci, bahwa kenapa sih setiap dia orang yang telah kaku pingsan tuh menunjukkan suatu tangannya ke depan situ kan, tangannya gini kan, tapi kaku kan. Nah, kenapa tuh positif? Oh, ternyata situ ada namanya semacam lubang besar yang menunjukkan air, ada air yang begitu mengalir besar tuh adalah simbol kalau sini bilang ada gelombang panas akan berembus. Gelombang panas itu adalah ada sumber airnya, sebuah sumber air panas ya. Sumber air panas itu sumber air panas yang di rederkik oleh Shotaro Chinose. Ya, atau itu sebelumnya itu adalah Nentel Amalgam mendengarkan diri dan orang bilang kayak rederkik ya kan. Oke aja bisa menembus menjadi memunculkan sumber air panas. Baru gede banget ya. Jadi memunculkan sumber panas tuh, mancurkan tuh apa? Hancur tuh air panas. Langsung itulah mengapa bahwa Nentel Amalgam tuh sempat menjadi jahat tuh karena itu. Tidak bisa menunjukkan tujuannya seperti itu ya kan. Nggak salah seperti itu, nggak salah ya. Setelah itu selesai, keluarganya bebas. Nah, sempat selesai. Lalu ketika kembali ke desanya, Renge Icho, neneknya Renge Icho, situ ada Minato Sensei, ada Utaro-chan dan juga keluarganya pamitan. Masih tuh Kajiki dan juga si Hoshino ke Utaro-chan saya bilang, wah gimana kok soalnya proseri bit village-ku kok kok hilang semua kekuatanku ya kan. Oh, ada tersembunyi loh, menjadi detektif ya kan, detektif lagi ya kan. Detektif itu ketika dia menuduh si Pak Hoshino kan, gila tuh, detektif yang kurang detektif ya kan. Itu si Kachiki bilang, si Hoshino bilang, wah aku akan menjadi namanya Sherlock Hoshino. Sedangkan si
KJK itu kayak apa ya? Eh, bukan apa? Buat nggak tahu lah ya, kurang kenal. Itu mengarah ke Sherlock Holmes. Referensinya itu adalah Sherlock Holmes. Holmes yang begitu tahu, ya kan? Ya bagus film Sherlock Holmes itu bagus, belum nonton juga aku ya kan, bagus. Kalau nggak salah tuh Robert Downey Jr. lah nggak salah ya filmnya tuh ya itu lah ya. Oke, itu saja sinopsisnya. Kita masuk ke review. Oke, yang pertama sih ini dari sinematografi itu terlebih dahulu ya. Sinematografi, visual art, setiap scene per scene itu menurutku ya ada beberapa yang kasar, ada beberapa keren. Yang paling keren itu adalah ketika Hotaru Ichinose itu melakukan fake dengan nail malgam atau bimalgam. Saat dia mengeluarkan kemi-keminya, saat dia kemi saponidel, terus ada lagi ya apa namanya pimpaka parka, apalagi itu namanya banyak sekali pada menuju ke langit tuh keren banget, menuju ke langit. Lalu ketika dia melawan di langit, fight ke langit tuh keren parah sih, fight ke angkasa tuh kan keren parah, tapi cuma sebentar, sayang sekali. Lalu Hotaru Patinagacha terjun melawan si Kibimalgam. Saat terjun ke situ, tuh keren banget ya kan, keren banget tuh angle-nya, kayak shotnya, gila keren banget. Itu paling keren menurut. Tuh di Kids nggak ada, di Reverse ada Reverse, tapi lebih oke Reverse. Di Saber ada nggak? Oh ada Saber, cuman kayak Kids doang. Kan angle seperti itu mungkin ada ya. Tapi kalau misalnya angle seperti itu pernah tuh dilakukan di Nago Fantasi ya kan. Tapi versi tanahnya ini versi langitnya, versi udaranya nih. Tapi sebentar, nggak kurang gimana ya? Kurang nanggung. Setelah terjun, vaksinnya masih nggak dilanjutkan lagi, nanggung tuh. Karena ada percakapan antara terperangkap si Renekudo, Renge Icho tuh terperangkap di sihirnya si Malgam. Ada mata satunya itu gede segaban itu kan, yang di CV-nya itu adalah si Kota Kataguchi nggak salah ya, koreksi. Terus saya ulangi lagi. Itu menurutku ya nanggung aja sih menurutku, keren tapi nanggung. Sayang sekali. Itu untuk fase ceritanya, pacingnya itu adalah terus jadi kayak mau cepet tuh tidak, lambat juga tidak, dia medium. Jadi kayak mau cepet ya cepet aja, fast pace, tapi ada enjoynya, ada ini ada sisi apa namanya investigasi, ada adventure-nya tuh. Di sini tuh fiksinya, kita masuk ke fiksi ya. Ya fiksinya tadi sudah ada. Kalau fiksinya itu tadi itu ada berasa adventure, ada drama, ya kan? Masalah sekali itu ada adventure, ada drama, ada action, ada nama lagi science fiction tuh ada sedikit nggak salah ya. Ada detektif ya tapi gagal. Terus ada lagi masalah memorable scene menurutku adalah ini yang paling ini kita bahas di acting. Apa yang memorable scene adalah antara percakapan antara Rinekudo dan juga anaknya Renge itu paling emosional, paling adem menurut gue, paling enak dan paling kerasa bahwa ini acting paling markotop menurut gue. Terus yang kedua adalah vaksin antara Platina Gajar melawan Kubimagan itu keren parah, itu oke parah. Untuk salah itu aja sih menurut gue. Untuk masalah teori-teorian itu nanti gue nggak bakal bahas di video berbeda, nggak bahas karena ya ini kan ya
masih sama ya penulisnya Akiko Inoue, juga masih sama direktornya yaitu Kiyotaka Taguchi. Jadi meskipun direktornya Kiyotaka Taguchi apakah bagus buat kali ini, kita belum selesai pembahasannya. Kita lanjut pembahasannya di masalah scoring. Untuk masalah scoring, dia ada namanya Wacaca Fire atau The Chips. Gue masih bisa dibilang cooldown lah. Dan ada seperti itu, dan gue masih, ya, apakah ada ya? Gue agak lupa juga sih. Ada apa nggak ada ya? Gue lupa sih. Kayaknya sih nggak ada sih ya. Dan gue masih, untung nih nggak ada nih. Untung aja nggak ada. Masih better lah, masih enak dilihat, padahal enak lah. Ini vaksin favoritku sih menurut gue. Enggak lah ya. Untuk ya itu scoringnya mantep, semua mantep, keren, emosional dapet, soundtrack BGM-nya emosional juga keren, penyajiannya keren, tentu keren lah. Untuk choreography acting, wah ini sih gak usah dibahas lagi, no debat, gokil, itu kata gokil. Ini vaksin tergokil setelah Saber dan Kids, gila. Untuk plot cerita adalah simple tapi dibuat kompleks. Lagi-lagi simple tapi dibuat kompleks. Simpelnya tuh runut per runut, caranya runut. Jadi ini ada ini, tapi cara penyajiannya tuh enak, enjoy. Ceritanya menurutku enjoy tapi kurang kena di beberapa scene aja. Nah, apa tuh beberapa scene tersebut? Nah, kita bahas di bagian acting ini ya. Acting. Kita bahas positifnya terlebih dahulu. Yang nggak perlu, sebenarnya ini nggak perlu dibahas lagi ya. Bahas lagi ya, Otaro Chenose. Otaro Chenose itu pembawaannya tuh semakin kesini semakin enak. MC-nya protagonis semua. Terus nanya Rangga Icho, wah pembawaannya ke situ gak gimana, adem, gimana, ini loh keren banget nih pembawaannya, senior. Terus Rangga Icho, wah ini sih gila sih, ya ini sih keren sih, Rangga Icho sih gila sih, nggak bakalan dapat sekarang ini sih menurut. Kalau kita masuk ke Super Sentai, wah ini paling keren banget ini kan, Super Sentai keren banget ini kan. Ini paling gokil. Terus apalagi ya? Apalagi ini apalagi ya? Sebentar. Oh ya, untuk masalah yang ini sih oke semua ya. Tarosino, Kajiki menurutku isinya semakin enak, semakin apa ya? Ada rasanya bergaul, ada rasanya berinteraksi dengan Oshino. Terus lagi masalah intensitas, kita belum masuk ke negatifnya actingnya dari ya, masuk dulu ke intensnya gimana intensnya. Nah, untuk masa intensnya mohon maaf ya kan, intensnya itu menurutku masih gimana ya, kurang sih intensnya tuh, masih kurang sih intensnya, masih belum ada rasa greget, masih belum ada rasa misterinya tuh ada, tapi agak dibuat itu doang ya, itu doang. Jadi rasa-rasanya tuh kayak gitu aja. Oke. Nanti rasa visualnya, tetap visual, rasa berpikir tuh gimana, itu belum ada. Rasa gregetnya tidak ada, rasa intensnya tinggi tuh nggak ada. Ya, intensnya tuh santai, enjoy. Itu aja sih. Kita masuk acting yang paling negatifnya nih. Kita masuk ke negatifnya nih ya. Negatifnya ya. Jadi Rinne Kudo
ini aku tuh ada masalah dengan karakter satu ini, yaitu Rinekudo. Setiap kali episode lalu Rinekudo, Atropos. Ada apa dengan kedua karakter tersebut? Oke, saya jelaskan tentang Atropos terlebih dahulu dah kali ini ya. Mencekap Atropos tidak ada. Tidak ada sama sekali. Mengancam, mengintimidasi tidak ada. Ingat itu ya. Dalam karakter villain, Atropos sebagai anak kecil menjadi villain yang sudah berumur ratusan tahun, tidak ada seperti itu. Sekali lagi tidak ada. Actingnya itu tidak ada, sama sekali tidak ada, ya kan? Tidak ada sama sekali. Untuk Rinekudo, misalnya Atropos itu, kita belum masuk ke Rinekudo nih. Untuk Atropos itu aku pernah jelaskan di satu komentar di YouTube ya, nggak salah ya. Itu bilang contoh misalnya aja, nggak pakai penjelasan secara singkat lah, kasih contoh aja. Kemarin gue nonton tuh The Last Airbender live action. Satu karakter Aang yang sebagai protagonis loh ya, itu belum kan itu bisa menjadi apa ya, kan di source materialnya tuh adalah di animasinya, bisa di layar tersebut. Tapi apa kenyataannya di serialnya tuh dia belum bisa, ya kan? Karena apalagi direction tuh bermasalah banget directionnya. Nah kalau di Kyoto Takeuchi nggak bisa menghandle tuh. Ayo kamu acting yang nggak bener ya, ekspresinya gimana? Kamu nggak bisa acting, aku sorot nih. Jadi sorot itu antara Rinekudo dan juga Atropos tuh, Rinekudo pakai angle namanya cermin cembung apa mencekung itu ya, nggak tahu. Cembung kan cekung ya, cekung. Terus itu ya gini, oke, aku membencimu. Ini dong. Sebenarnya oke dulu, Atropos ya. Aku membencimu. Azannya sebenarnya aku membencimu. Artinya agak jelek banget. Aku membencimu. Aku akan membalas dendam kepada dirimu. Nah, ekspresinya ada ekspresi yang jatuh, ada ekspresinya seperti itu. Rinekudo juga gitu. Ada scene itu, aku mau pengen jadi jahat deh. Rinekudo nih ya. Kita masuk ke Rinekudo ya. Seperti ini ekspresinya. Di pandanganku seperti ini. Aku pengen jadi jahat deh ya. Aku mau kayak protagonis, aku mau kayak antagonis, ya kan? Jadi ada satu scene tuh kayak gini. Kok begini sih? Begitu sih, ya kan? Ketika ketemu sama neneknya Renge Icho, kayak gini. Oh ya, jadi Otara Chinose lagi pergi, ya kan? Lagi ngurusi Renge Icho, ya kan? Jadi saya bantu, ya kan? Nah gitu, kayak gitu kayak apa sih, Rinekudo tuh kayak senyum-senyum aja, senyum manis, pandang, aman. Ya andaikan saja Rinekudo seperti itu secara kontinu, cara konsisten. Dan Rinekudo di sini tuh tidak konsisten, kayak mau jadi jahat, ya kan? Kayak mau jadi baik. Ada dua kepribadian dalam acting tersebut, tidak bisa satu pakem. Aku mau acting baik nggak bisa, aku mau acting jahat, aku mau marah aja. Itu adalah ini waktu dia ke rumah hantu atau kemarin ke rumah kosong, kita mau, aku pengen jahat ya, gitu. Apa tuh ya, secara realistis, secara itu bukan kayak rasa fear, ketakutan. Ada semacam kayak si yang bertahanan tuh kayak mau pingsan, kaku, di depan itu ada fear, ketakutan. Apa? Karena aku tuh gak ada ketakutan sama sekali.
biasa aja kayak gitu loh. Terus Ring itu juga ya palingan cuma ya ada sihir doang, sihir oke. Itu doang ya. Anaknya juga ikut-ikutan anaknya Ring itu sangat sekali itu. Sisi realistisnya tidak ada, sisi mencekamnya tidak ada, sisi misterinya ya sebatas oh gitu ya. Itu doang. Sayang sekali di situnya. Mungkin penulis bilang tuh lo bisa lagi misterinya apa, ininya apa. Gue masih mending ya nonton Kamen Rider Reverse yang misteri itu yang apa? Yang Kamen Rider misteri itu bagus banget tuh. Misterinya dapat, intensnya dapat banget. Gitu fan service dapat banget. Gitu gila banget mah. Memang agak lagi sini fan service-nya seketol banget ya. Resen Oshino. Ada para camnya tuh ada Merkurin, ada lagi King Giravina, Ken Saturn, Jupiter, Vermas tuh diisi oleh ini circle-circle-nya Otaru Jonose, Kanekudo, Reno itu kalau nggak salah Merkurin. Terus Ken Saturn itu nggak salah diisi oleh si jaga-jaga ini siapa? Takaya Oyagi, ya kan? Terus apa lagi? Main orang sih aku inget ya. Coba kalau yang tadi yang mata besar tuh diisi oleh siapa ya? Oh ini kita Gucci sama ini nggak salah Birosol doang Birosol itu Birosol nggak salah Birosol ya. Itu di sana ini kita Gucci, nggak masalah sih. Kamu ke bawah masalah ya. Itu sih itu adalah fan service yang luar biasanya tuh kaget gokil keren parah tapi katanya ya begini oh gitu aja ya gitu aja lah. Dan ya tuh kemarin aja khasasnya si Sarok Shinjo yang Regan Artaka aja nggak ada di ya kosong aja sih menurut gue. Jadi itu aja sih menurut gue. Villainnya ya kurang mencekam dulu saya bahas tadi ya. Oke, untuk masalah rating, ini ratingnya adalah 7,7 per 10 lah ya. Enggak. 7,8 lah, 7,8 per 10 lah. Jadi kali ini aku kasih nilai 7,8 ya, jadinya aku nilai 7,5. Aku lagi tentang vaksin yang bagus banget tuh gue sebentar gue agak berpikir ulang lagi oh ternyata bagus banget vaksinnya. Oke, saya ulangi lagi untuk final score adalah 7,8 per 10 alias mediocre. Ini bukan mediocre banget tapi ya masuk ke hampir ke cakep lah, tapi mediocre lebih bagus. Kalian coba nonton sekali ini episode 29 yang masih fresh tapi nanggung. Nah, 7,8 per 10. Kenapa nggak kasih 7,9 atau 8 per 10? Karena ya lagi-lagi acting dan juga directionnya masih kaku. Sama The Atropos villainnya kurang dan pun Bima Alegam lagi tuh bagus banget ya, rasanya tuh kayak Skyfox banget ya kan, tapi ya itulah. Jadi ulangi lagi berapa nilainya, skornya itu adalah 7,8 per 10 alias mediocre. Tonton dan komen dan juga ini review kalian gimana nih, kan jangan lupa komen di bawah dan ingat kami tuh kritis banget tentang hal sebenarnya. Aku tuh ini tuh nonton namanya ini. Next kita bahas apa ya? Kayaknya aku mau bahas tentang unek-unek Kamen Rider Gachet gak sih ya? Atau mau review apa lagi? Oke, next video. Bye!